sebetulnya dengan konstruksi undang-undang KPK yang baru ya, itu interaksi antar lembaga penegak hukum yang terkait dengan tipikor itu sepenuhnya di bawah koordinasi presiden harusnya. Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Episode kali ini dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2024. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Dadang Trisasongko mengenai kira-kira apa yang perlu kita refleksikan di dalam peringatan kali ini. Jadi kalau kita bicara soal pemerintahan, mungkin momentum juga bahwa kita sedang dalam masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, dan kira-kira apa yang menjadi poin atau prioritas dari pemberantasan korupsi ke depan. Nah, mungkin pertama Mas, kita mau ngomongin soal apa yang terjadi baru-baru ini. Jadi soal seleksi KPK ini beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah ada podcastnya, mungkin bisa dilihat di list video podcast TI soal KPK pasca proses wawancara terbuka di pansel KPK waktu itu, dan sekarang sudah terpilih nih. Ada beberapa nama yang sudah dipilih oleh Komisi 3 termasuk ketua dan anggota-anggotanya. Nah, mungkin yang pertama gimana nih Mas? Itu sudah diprediksi akan seperti itu atau kira-kira lebih dari prediksi semula ya? Ya, jadi terima kasih saya diundang lagi ngobrol di sini. Jadi kalau terkait dengan seleksi pimpinan, komisioner dan juga dewas, anggota dewas itu, kalau saya menganggapnya sebetulnya proses seleksi pimpinan KPK itu kan 80% itu proses politik ya. 80% proses politik. Karena begitu besarnya pengaruh kekuasaan politik terhadap proses itu. Jadi mulai dari pembentukan pansel gitu ya, itu kan keputusan politik sebetulnya ya. Pasti ada preferensi terhadap siapa-siapa yang dipilih menjadi anggota pansel gitu. Kemudian masuk ke presiden. Presiden pasti juga itu pasti keputusan politik yang tidak bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik, terutama di saat situasi transisi politik gitu ya. Sehingga kemudian kan sempat muncul kayak di permukaan itu seolah-olah ada tarik-menarik antara Prabowo dan Jokowi. Seolah-olah, saya nggak tahu persis. Mau narik lagi ya nama-nama gitu-gitu ya. Karena sebetulnya kan Prabowo berwenang ya untuk melakukan itu. Tetapi juga ini kalau menurut saya juga produk yang sudah diputus di DPR ini sebetulnya produk politik yang bisa dihasilkan dalam situasi atau konstelasi politik saat ini. Ya, itu kan bisa dilihat dari kabinet misalnya. Susunan kabinet itu mencerminkan apa sebetulnya? Mencerminkan akomodasi terhadap kepentingan Jokowi dan Prabowo gitu. Kalau saya ini juga begitu. Nah, kalau kita bicara komposisi, dengan komposisi yang ya mungkin sudah disampaikan juga oleh teman-teman ya, bahwa karena banyak dari penegak hukum, maka mungkin tidak heran juga kita nanti kalau lebih banyak. Tapi kita waktu itu agak optimis ya. Setidaknya ada beberapa satu atau dua orang, dan mungkin salah satunya soal keterwakilan perempuan juga. Nah, ini soal komposisi nih Mas, ini di luar ekspektasi atau sesuai gini sebenarnya? Sebetulnya kalau saya agak berlebihan ya, representasi penegak hukum ya. Karena seolah-olah makin ke sini dari awal KPK dulu itu seolah-olah harus ada perwakilan nih. Seolah-olah ada perwakilan kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga negara yang terkait dengan audit begitu ya. Itu seolah-olah menjadi satu kewajiban dalam tanda petik begitu ya. Mungkin itu juga yang ada di mindset pansel mungkin ya. Nah, ini kalau menurut saya kenapa berlebihan? Kita sebetulnya kan
lihat sejarahnya KPK. KPK itu lahir sebagai antitesis terhadap situasi penegakan hukum di kepolisian, di di kejaksaan. kejaksaan. Nah, kalau yang diakomodir kebanyakan dari situ, ya gimana bisa jadi antitesis sebetulnya, gitu ya. Tetapi ini juga secara politik searah sebetulnya dengan yang kita sudah tengarai sejak 2019 ketika Undang-Undang KPK direvisi. Jadi ini bagian dari gelombang berikutnya sebetulnya. Nah, kalau kita mau urut lagi, misalnya kalau soal ini, kan kalau kita lihat di situ kan penegak hukum lebih banyak gitu ya, ketimbang yang non penegak hukum ya, jaksa, kemudian ada polisi, ada hakim, terus ada dari auditor ya. Nah ini kan tentu berhubungan dengan institusi penegak hukum lain. Kan kalau kita ikuti selek proses di Komisi 3, itu kan ada selentingan, bukan selentingan lagi, yang sudah beredar di media itu hubungan kelembagaan nih antara KPK dengan polisi, dengan jaksa. Seingat saya tuh ada yang melontarkan pimpinan KPK itu tidak mau ketemu dengan Kapolri, tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung. Dia memerintahkan malah ini yang sekarang maksudnya. Yang sekarang. Jadi dia jadi calon pimpinan ini mengatakan, saya lupa siapa calon yang mengatakan bahwa ini ada kayak persaingan antar lembaga ini. Terus ada yang merasa lebih tinggi, ada yang merasa lebih rendah. Nah ini kan tentu kita nanti bicara kalau kita refleksikan ke belakang, ini relasi antara KPK, polisi, kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Nah ini apakah dengan komposisi ini akan lebih baik ke depan atau justru dia makin lemah nih dari sisi penegakan hukumnya? Iya, sebetulnya dengan konstruksi undang-undang KPK yang baru ya itu interaksi antar lembaga penegak hukum yang terkait dengan tipikor itu sepenuhnya di bawah koordinasi presiden harusnya, ya kan? Sekarang KPK kan menginduk di eksekutif ya. Bahasanya eksekutif ya. Eksekutif gitu ya. Jadi sebetulnya hancur tidaknya KPK atau buruknya kinerja tiga lembaga ini, apakah nanti akan rebutan saling serang atau itu saling melemahkan, itu kepemimpinannya Pak Prabowo sebetulnya. Ini tantangan ya, tantangan bagi presiden. Karena sekarang udah di bawah payung dia semua nih, gitu. Nah, problemnya memang kalau menurut saya ya, dari dulu kan memang KPK itu dianggap sebagai satu duri gitu ya dalam sistem penegakan hukum tipikor. Karena dulu dengan independensinya justru malah mengganggu sebetulnya kepentingan dari baik itu kepolisian, kejaksaan, bahkan juga di pengadilan. Nah, saya melihatnya bukan hanya soal struktural dalam artian ketatanegaraan ini problemnya, tetapi juga ini problem tata kelola di kepolisian, problem tata kelola di kejaksaan, ini juga memberi sumbangan, ya, integritas di dua lembaga ini, orang-orang di sini saya kira punya kontribusi juga untuk membangun satu positioning kejaksaan terhadap KPK begitu ya. Nah, dulu pernah ada upaya untuk sebenarnya ketegangan dari dulu sudah ada. Apalagi kalau KPK mulai kejaksaan, menangani hakim, menangani polisi begitu ya. Yang belakangan berkurang nih, karena mungkin ia sudah mulai merasakan dampaknya gitu ya, mulai mengurangi. Itu dulu pernah ada upaya untuk membangun satu sinergi sebetulnya. Sinerginya itu kan gini nih, kalau hanya berdasarkan teks undang-undang gitu ya, itu orang akan cenderung pada mengamankan posisi masing-masing nih. Nah, oleh karena itu kerjasama antar institusi akan berat. Oleh karena itu dibangun koneksi antar orang. Gitu ya. Tapi koneksi antar orang ini juga nggak punya satu keberlanjutan karena orang juga pindah-pindah. Kalau KPK mungkin masih akan tetap gitu ya. Jadi ketegangan itu muncul karena mungkin orang-orang itu mungkin seperti yang fenomena penarikan penyidik itu kali ya.
Iya, itu salah satunya Ya, gitu ya. Tetapi gini, dulu misalnya di Barreskrim dengan KPK pernah ada kerjasama gitu ya, ada ya, pelatihan-pelatihan ya, bareng begitu. Tetapi ini kan perputaran orang di KPK, di kejaksaan, di kepolisian yang dulu pernah di training bareng ya, misalnya, itu kan udah nyebar kemana-mana. ya. Mungkin tidak ngurusi lagi tipikor gitu ya. Alumni KPK ya. Jadi itu. Jadi problem sistemik belum cukup diatasi. Kemudian problem orang juga kalau saya juga tidak mudah diatasi. Tapi ini kan yang terpilih dari institusi penegak hukum itu kan Orang pernah berdinas di KPK juga sebenarnya. Iya, jadi dia orang dalam di dua-duanya Iya, di gitulah ya. dua-duanya benar. Baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian gitu ya. Ya, itu kan tesisnya begini nih. Berangkat dari fungsi Korsup. Ya, Diharapkan orang-orang yang punya latar belakang lembaga-lembaga yang akan dikoordinasi supervisi itu akan memudahkan begitu ya. Tetapi dalam praktek nggak mudah juga. Gitu. Kan pengalaman sudah membuktikan itu ya. Nah kalau kita bicara soal relasi ini ya. Nah ini kan belakangan kita melihat KPK agak sedikit menurun nih. Dia bukan sedikit lagi, cukup banyak menurun nih kinerjanya. Tapi kalau kita bandingkan dengan institusi kejaksaan misalnya, itu terlihat memang kejaksaan jauh lebih powerful ini menangani banyak kasus korupsi dengan nilai kerugian yang fantastis ya. Misalnya ada kasus di Timah, kemudian sawit ya, Palma Group itu. Nah, jadi ada kasus korupsi yang dulu menjadi kasus-kasus yang sering ditangani oleh KPK dengan nilai kerugian yang besar, tapi kemudian sekarang malah terlihat lebih moncer nih kejaksaannya. Mungkin juga kepolisian ya di beberapa kasus. Nah, ini apakah ini tidak memperlihatkan dalam tanda petik tadi yang Mas Dadang bilang soal kalau dulu polisinya belum baik, jaksanya belum baik, maka dibentuk KPK. Nah, kalau kita melihat situasi yang sekarang dengan KPK melemah, lalu kita melihat banyak kasus yang cukup besar di institusi penegak hukum lain, ini seperti apa ini kita membacanya? Apakah jangan-jangan KPK ini nanti jadi bagian dari salah satu institusi penegak hukum yang ada, jangan-jangan? Iya, jadi kalau suara beberapa pakar misalnya, dengan melihat perkembangan terakhir ini kayaknya nggak perlu lagi KPK gitu ya. Toh kejaksaan sudah oke nih nanganinya, mereka bisa nangani Asabri, Jiwasraya begitu ya. Nah ini sebetulnya begini, ini juga tantangan bagi KPK. Nah kalau tantangan bagi KPK di zaman sebelum revisi itu sebetulnya sepenuhnya di KPK. Tapi kalau sekarang tantangan itu juga ada di presidennya sendiri nih. Sebetulnya dengan tingkat KPK ini kan kecil ya. KPK ini kecil, jadi dengan berbagai dinamika yang ada, kalau dia masih mau eksis begitu, dia harus lebih fokus lagi kerjanya. Lebih fokus. Dia mau fokus pada penyuapan misalnya, atau dia case building yang gede-gede saja, gitu. Karena kalau ngikuti yang kecil-kecil lagi, itu ya apa bedanya dengan kepolisian sama kejaksaan? Atau malah dia fokus di pencegahan misalnya. Itu makin ini enggak? Karena saya lihat banyak di media ya, itu dia seperti beriklan di beberapa media, itu dia melakukan pencegahan korupsi di Pemda begitu-begitu ya. Dan itu seperti diiklankan ya. Ya dia kan memang, atau mungkin arahnya ke sana ya. Dia memang punya mandat begitu ya. Dia ada mandat pencegahan. Punya mandat pencegahan. Di sisi lain sebetulnya kan di kalangan elit politik itu kayaknya ada keinginan untuk begitu. Ya udah KPK itu pencegahan saja. Kalau ngelihat trennya kan kalau saya mindset di para pemimpin kita itu ya KPK kayaknya cocok di pencegahan karena mereka sudah invest banyak nih di situ gitu ya. Banyak riset gitu. Lalu dengan naiknya kinerja kejaksaan ini akan justifikasinya lebih kuat. Itu. Kemudian kepolisian bikin Kortas.
tipikor. Fakultas Tipikor. Nah, ini akan memberi tantangan baru sebenarnya Iya, terhadap buat fungsi KPK. penegakan hukum di KPK gitu ya. Kalau KPK tidak bisa mengimbangi itu, lama-lama akan habis legitimasinya sebagai lembaga penegak hukum. Nah, yang begitu juga ada tantangan yang lain ya kalau saya ya. Belajar dari proses pilpres, pilkada dan lain-lain, penegakan hukum yang tidak independen itu akan disalahgunakan oleh elit politik. Jadi politik penegakan hukumnya itu dikendalikan oleh elit sebagai alat untuk Iya. kontestasi politik lah kira-kira gitu. Ya mungkin termasuk bisa disebut keterpilihan beberapa orang di dalam proses seleksi KPK di DPR itu, yang seperti Mas Dadang bilang, itu nuansa politiknya jauh lebih kental ketimbang soal memperbaiki institusi KPK ke depannya gitu ya. Betul, jadi dengan proses politik yang ada sebetulnya rentan gitu ya. Rentan ada agenda-agenda politik yang dititipkan kepada pimpinan yang baru. Ada kerentanan ya. Iya. Saya nggak tahu ada titipan atau tidak itu. Ada yang disandera atau tidak ya. Iya. Nah kemudian ini kalau kita ngomongin soal penegakan hukum ya, karena kita di episode ini bicara soal gimana merefleksikan sektor penegakan hukum ini dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah ini kita tentu tidak bisa kalau tidak bicara soal Mahkamah Agung. Nah ini ada semacam apa ya, surprise lah ya. Saya sendiri melihatnya surprise Mas. Ini tertangkapnya mantan pegawai Mahkamah Agung, ada uang fantastis di rumahnya dalam bentuk cash, dan itu diduga adalah bagian dari upaya untuk menyuap hakim ya, di pengadilan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan. Nah, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, nah ini di Mahkamah Agung ini sendiri ada hakim kan juga di KPK ya, yang kemudian ada unsur hakim lah kira-kira baik di Dewas maupun di pimpinan KPK. Nah, di institusi MA sendiri dengan kasus yang diungkap oleh Kejaksaan Agung ini, nah ini kan antar institusi nih sudah kalau kita boleh bilang ya ini saling nangkep nih. Jadi KPK pernah nangkep hakim, Kejaksaan nih sudah mencoba sudah itulah, mulai masuk ke ranah penegakan hukum. Nah, gimana Mas Dadang melihat fenomena ini? Apakah ini seperti dalam tanda petik sial saja, atau memang sudah menjadi semacam ditarget begitu, bahwa itu memang ada kasusnya? Iya, ini karena masih proses hukumnya. Tetapi gini, kalau refleksi saya ya terhadap di kekuasaan kehakiman di jajaran MA sampai ke PN gitu ya, itu kalau kita mendengar begitu ya di lapangan itu, praktek-praktek itu masih ada sebetulnya. Ya, risiko suapnya masih ada, gitu. Risiko suapnya masih ada. Sementara di sisi lain kita melihat sebetulnya Mahkamah Agung ini kan relatif lebih maju ya untuk reform kelembagaan ya. Mulai dari yang saya sering sebut itu keterbukaan putusan, direktori putusan. Itu kalau menurut saya juga langkah maju sebelum ada undang-undang keterbukaan informasi publik gitu ya. Ini sebenarnya pionir Mahkamah Agung itu. Dan banyak macam-macam intervensi untuk reformasi kelembagaan. Tapi catatan saya dengan masih munculnya hal-hal seperti ini, itu kayaknya Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya perlu melihat lagi strategi reformnya. Apakah titik berat kepada reformasi kelembagaan ini sudah cukup itu? Mungkin perlu lebih fokus lebih banyak lagi kepada orangnya ini. Orangnya itu terutama satu membentuk perilaku mindset gitu ya. Itu harus serius betul mulai dari rekrutmen gitu. Rekrutmen sampai menjadi hakim agung. Yang kedua, terhadap orang juga itu kalau di kelembagaannya sudah ada kode etik begitu yang dihasilkan, ada kelembagaan yang terkait dengan bagaimana kalau etik dilanggar, itu harus betul-betul diefektifkan untuk ngawal
upaya membangun perilaku, Ya. ya, mindset dan perilaku. Karena nanti kalau sistem sebaik apapun yang dibangun oleh Mahkamah Agung, tapi kalau masih di tangan orang-orang ini, mereka akan bekerja di balik sistem itu. Ya. Itu akan ngakali sistem gitu ya. Nah, ini tantangan kalau saya 5 tahun ke depan itu Mahkamah Agung harus lebih fokus kepada membangun mentalitas, integritas, dan instrumen yang memastikan perilaku itu terkontrol. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena yang lain ini, Mas, soal kontrol ini di internal Mahkamah Agung ya. Kalau di internal kan ada badan pengawasan, ada Bawas ya. Nah, ini kita tentu tidak bisa kalau nggak bicara soal pengawasan eksternal. Nah, ini ada Komisi Yudisial. Selain misalnya juga KPK juga melakukan menjadi bagian dari itu juga ya, terkait dengan pencegahan. Nah, ini kan mungkin hampir sama lah dengan KPK yang bersiteru dengan polisi, dengan jaksa. Nah, ini perseteruan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi sebenarnya soal pengawasan oleh Komisi Yudisial. Nah, kita tahu misalnya dulu seleksi hakim di tingkat bawah itu kan melibatkan Komisi Yudisial. Lalu kemudian oleh beberapa hakim agung waktu itu melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bahwa KY tidak berwenang untuk ikut proses seleksi hakim di tingkat bawah. Nah, ini belum lagi kalau kita bicara di level atasnya, ini banyak rekomendasi KY yang diabaikan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini gimana ini kita bicara lagi nih soal relasi antar lembaga penegak hukum ya. Dalam konteks ini adalah kekuasaan kehakiman. Gimana nih? Di Bawas kita mau memperkuat kontrol termasuk seleksi, tapi gimana kita menempatkan Komisi Yudisial dalam kerangka reformasi peradilan? Iya, memang ada eksternal kontrol itu punya resiko, ada resistensi dari dalam gitu ya. Apakah itu dari lembaga negara lain yang memang dibangun untuk check and balance kayak KY terhadap Mahkamah Agung dan jajarannya, dan juga dari publik gitu ya. Nah, dengan fakta bahwa kewenangan KY sekarang seperti itu gitu ya, kalau menurut saya kecuali ada legislasi lagi yang memperkuat undang-undang KY gitu ya, itu kalau menurut saya kontrol publik yang harus diperkuat. Kontrol publik itu termasuk harusnya gitu ya, harusnya selain NGO, media, itu lawyer harusnya. Tetapi kan kita juga menghadapi situasi di mana dalam banyak kasus lawyer justru jadi perantara suap gitu ya. Nah, kita punya PR yang lain yang juga besar, yaitu bagaimana membangun integritas teman-teman kita yang bekerja sebagai lawyer, sebagai advokat gitu ya. Ini memang environmental iklim di lingkungan dunia peradilan kita, penegakan hukum kita memang syarat-syaratnya belum banyak terpenuhi ini. Eksternal kontrolnya juga lemah gitu ya. Sehingga situasinya ya seperti sekarang di dalam kepolisian, di dalam Mahkamah Agung, di kejaksaan gitu. Itu sehingga jurusnya kalau menurut saya untuk memperkuat penegakan hukum supaya lebih accountable, lebih integritas itu juga tidak cukup hanya ngurusi di dalam. Tapi juga memperkuat masyarakat sipilnya, memperkuat asosiasi-asosiasi profesi yang terkait dengan penegakan hukum. Untuk di Mahkamah Agung misalnya, penting kalau menurut saya refleksi yang gini nih, ini kan misalnya ini ada LHKPN, yang itu bisa dipantau oleh publik. Gitu ya. Tetapi apakah pantauan publik itu cukup optimal dengan mendayagunakan LHKPN itu? Itu kayaknya belum ada yang khusus menekuni, mengawasi hakim dari aspek kekayaan, dibikin literasi kepada publik, misalnya begitu ya. Lalu juga sejauh mana LHKPN ini memang powerful menjadi alat kontrol bagi KY maupun bagi Bawas ya gitu ya. Mungkin mereka sudah melihat-lihat itu, tetapi belum kuat kalau menurut saya memfungsikan LHKPN ini. Sebetulnya ini kan satu
tools yang bagus nih LHKPN itu. Ya kayak begitu ya. Ya walaupun itu ini ya, itu kan mengisi sendiri ya LHKPN itu ya. Betul. Nah jadi kalau misalnya itu dimaksimalkan, berarti kan publik bisa kalau dipublish ya. Tapi kita ada PR juga nih. Publik kan tidak terlalu mungkin dalam tanda petik awam ya, bahwa bisa diakses oleh siapapun sebenarnya, tinggal memasukkan nama, institusinya apa. Nah mungkin di level itu kita masih bermasalah. Betul. Belum lagi kita minta publik untuk mencari tahu apakah kebenaran informasi yang disampaikan di LHKPN itu valid atau tidak, atau ada informasi yang dihilangkan atau ada informasi yang sebenarnya tidak benar di dalam dokumen LHKPN. Itu PR kita sebetulnya ya. Jadi pertama, orang levelnya sama sekali tidak tahu bahwa ada LHKPN hakim. Bisa diakses enggak gitu ya. Lalu bagaimana kalau udah tahu ada, gimana ngaksesnya? Tahu. Kemudian lalu bagaimana memanfaatkan informasinya gitu ya. Ini sebenarnya levelnya juga sama dengan direktori putusan. Ini sudah terbuka, tetapi mau diapain gitu ya? Itu juga masih problem. Harusnya apa ya? Saya melihat ini kampus juga punya peranan penting harusnya ini. Kampus malah nggak ini ya? Pusat-pusat kajian hukum gitu ya, anti korupsi itu bisa mengolah data itu, menganalisis lalu memberi masukan itu sih. Jadi saya tetap melihatnya ada problem di luar maupun di dalam. Nah kalau kaitannya dengan KY tadi Mas, ini ke depannya kalaupun tidak ada perubahan terhadap undang-undang KY, nah ini kan KY ini hanya bisa mengawasi dalam tanda petik ya proses seleksi hakim agung yang kemudian sama perilaku dan kemudian seleksi hakim agung itu pun sering dimentahkan oleh DPR ya. Jadi, nah itu sama seperti dengan KPK yang Mas Dadang sebut tadi, bahwa nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang faktor substansi. Nah itu gimana memaksimalkan peran KY tadi itu supaya dia lebih bisa berkontribusi terhadap mengawasi kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang ada sekarang. Dengan kewenangan yang ada, sebetulnya sekarang yang saya dengar teman-teman di MA dan di KY itu kan sedang membangun jembatan komunikasi atau jembatan untuk kerjasama itu ya. Saya lupa namanya apa, forum apa gitu ya. Oleh ketua yang baru ini ya? Sebelumnya. Sebelumnya sudah ada. Itu sebetulnya diharapkan bisa menjembatani komunikasi ya. Hal-hal yang perlu disampaikan dari awal bisa dirundingkan perwakilan dari MA maupun perwakilan dari KY itu ya. Itu aja harusnya dioptimalkan. Saya nggak tahu progresnya, apakah ini jalan atau tidak gitu ya. Yang kedua, kalau menurut saya KY ini kan sebetulnya lembaga pengawas eksternal gitu, dan kekuatan dia harus dikapitalisir tidak sebatas pada teks yang ada di undang-undang. Dia harus merangkul publik harusnya. Oh, dia juga harus mengajak masyarakat untuk ngawasi Mahkamah Agung gitu. Jadi perilaku hakim misalnya, dia nggak bisa hanya menunggu saja gitu ya. Harus lebih proaktif, minimal membangun awareness di jaringan KY gitu ya. KY kan punya jaringan nih di berbagai daerah. Itu membuat orang ikut ngawasi nih, lalu melaporkan gitu. Itu kalau menurut saya harus jauh lebih bertenaga gitu ya, dibanding kalau dia hanya berpegang pada teks undang-undang saja. Mengawasi sebatas seleksi hakim agung, terus menerima pengaduan, terus nanti keluar rekomendasinya disingkirin, dibuang gitu lah ya. Dibuang. Pernah dengar itu dibuang ke tong sampah gitu ya. Itu jadi kan sayang kan, ini produk lembaga negara gitu ya. Itu sih itu bisa tetap dengan kampus, dengan CSO, dengan kelompok-kelompok di masyarakat gitu. Itu dulu kan pernah dilakukan agak besar-besaran di periode dulu zamannya Pak Busroh, itu periode pertama atau kedua ya. Periode kedua KY itu juga berdasarkan satu kesadaran penuh para komisioner bahwa mengandalkan teks saja nggak cukup nih.
undang-undang kewenangannya. Nah, ini buat ke depan. Jadi kita sudah merefleksikan gimana situasi penegakan hukum kita terkait anti korupsi. Nah, ini kalau kita lihat politiknya juga sepertinya kurang kondusif ya. Dalam artian misalnya kalau kita lihat di dalam prolegnas kita, nah itu kan tidak muncul gitu. Misalnya revisi Undang-Undang KPK, RUU perampasan aset. Ya. Saya nggak tahu RUU jabatan hakim muncul lagi apa tidak ya. Kemudian jadi regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi ini sepertinya tidak akan jadi prioritas di tahun 2025. Nah, berarti kan kita akan melihat situasi bahwa penegak hukum ini, kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Mahkamah Agung akan bekerja dengan rezim hukum yang kira-kira hari ini tersedia gitu. Nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda situasinya, regulasinya. Nah, maka kita perlu bicara prioritas nih, Mas. Sebagai penutup ini kira-kira untuk kita bicara soal institusi, by institusi ya. Ada misalnya di KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan terakhir Mahkamah Agung. Kira-kira kalau kita mau membuat prioritas dengan situasi sekarang yang mungkin publik melihatnya agak jengah gitu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu yang menjadi prioritas nih ke depan oleh keempat institusi penegak hukum ini dalam konteks memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di sektor hukum? Ya, kalau saya kira pembenahan kelembagaan ya, dan yang saya sebut tadi fokus juga kepada orang itu dibutuhkan oleh semuanya nih. KPK juga punya problem integritas kan, belakangan muncul mulai dari bawah sampai tingkat pimpinan gitu. Itu orang, itu kan menurut saya sinyal bahaya itu. Kalau itu dibiarkan 5 tahun ke depan, ini akan lebih besar gitu ya. Kalau misalnya problem Firly itu tidak segera diatasi, tidak ada proses hukum gitu, dibiarkan gitu ya. Itu presiden yang nggak baik gitu untuk penegakan hukum ya, dan terutama untuk internal KPK, untuk pimpinan yang baru sekarang juga gitu ya. Ini pesannya, jadi ini bobot politiknya tinggi sekali gitu ya. Ini seperti memilih dari partai yang sama. Gitu. Betul. Dan yang kalau belajar dari 2 tahun terakhir ini, kalau menurut saya agak menjauhkan penegakan hukum ini dari politik sebetulnya. Ya, itu penting supaya satu, penegak hukum, lembaga-lembaga ini tidak digunakan sebagai alat politik. Yang kedua, yaitu tentu namanya independensi gitu ya, independensi. Dan ini tidak cukup banyak ngomong ke penegak hukumnya gitu ya, ke pimpinan-pimpinannya, tetapi juga proses di DPR, kemudian di dalam partai politik sendiri, politisi harusnya menjaga diri tuh, ya, untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam gitu, untuk ikut mengendalikan kamu tangkap sana, kamu tangkap sini gitu ya. Titipan. Nah, karena itu bahayanya begini, kalau tradisi itu sudah dimulai ya, kalau saya dalam kasus Formula E misalnya begitu itu sampai ada reaksi dari dalam KPK, itu ada indikasi independensi terganggu gitu ya. Nah, kalau itu terjadi dan tidak ada kata bahwa itu tidak boleh begitu, itu akan terulang. Dan nanti yang sekarang nyuruh-nyuruh itu nanti jadi target orang lain. Oleh politisi lain nanti akan nguber-nguber mereka yang sekarang nyuruh-nyuruh kalau mereka nggak berkuasa gitu. Jadi bisa senjata makan tuan. Jadi itu yang harus diingat politisi sekarang yang mencoba mengendalikan penegak hukum. Suatu saat Anda nanti akan digigit juga. Jadi bumerang bagi dia. Jadi bumerang gitu. Oleh karena itu penegakan hukum harus dijaga jaraknya dari politik. Nah, untuk Mahkamah Agung sendiri, Mas, ini kan kita tadi bicara di level eksekutif ya. Ada KPK, polisi, jaksa. Nah, ini di level kehakiman ini. Kira-kira kalau mau diprioritaskan di tahun depan dengan ketua yang baru ini dan ada situasi juga di internal Mahkamah Agung didera oleh kasus suap. Belum lagi mereka lagi minta kenaikan anggaran untuk kesejahteraan para hakim. Nah, ini kira-kira yang mau diprioritaskan ke depan oleh Mahkamah Agung apa? Yang mungkin penting ya bagi publik ya. Yang penting ya, kalau satu
refleksi terhadap sistem gini nih. Kayaknya kita perlu melihat lagi lebih dalam risiko-risiko korupsinya di seluruh proses di peradilan. Sistem peradilan. Ya. Itu kan pernah dilakukan di 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Tapi kayaknya harus lebih dalam lagi ini, dan lebih banyak juga melibatkan stakeholder yang lain yang berinteraksi secara intensif. Itu kalau itu sudah ketahuan, tentu solusinya ada 2. Satu, pembenahan sistem lagi untuk memperkecil risiko. Karena faktanya masih ada suap gitu ya. Itu kan nggak bisa dibantah lagi. Berarti ada risiko tinggi gitu. Nah, bagaimana mengatasi interaksi antara hakim, panitera, para pencari keadilan, dan lawyer? Termasuk yang sudah pensiun. Ya, dan senior yang ada di luar gitu. Ini kan situasinya mirip kayak kalau saya jadi direksi di satu perusahaan BUMN, lalu pensiun, kemudian masuk ke private sector nih. Lalu dia masih punya pengaruh ke dalam. Yang kayak begitu tuh. Jejaring dia yang di lembaga lama masih dipakai sama dia. Tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Grace period-nya nggak ada. Nah, ini belum ada menurut saya. Sistem itu. Nah, sistem mencegah interaksi itu harus dibatasi, diawasi begitu. Dan juga mindset orang-orang di dalam nih. Berarti ya kalau hakim itu pensiun, dia nggak ada jeda ya kalau mau jadi lawyer gitu. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Di kepolisian juga nggak ada itu. Kepolisian juga nggak ada ya. Jadi setelah dia pensiun, Ujian, dia boleh menjadi ujian advokat kemudian jadi lawyer gitu ya. Itu kalau menurut saya penting, dan masyarakat juga harus melihat itu ya. Membangun, ini kan membangun budaya baru ya. Bukan hanya sistem baru, tapi budaya baru bahwa kamu harus menjaga risiko konflik kepentingan, tidak memperdagangkan pengaruh saya sebagai senior, gitu ya. Itu bukan pekerjaan mudah, ya, bukan pekerjaan mudah. Dan saya berharap dengan Pak Ketua MA yang baru, karena pengalaman beliau di bidang non-judisial cukup lama, itu bisa menjadi modal. Tinggal butuh satu kepemimpinan yang kuat, yang tegas di Mahkamah Agung untuk menerapkan itu. Nah, saya kira kita sudah di penghujung, Mas Dadang, dan di edisi kali ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember, ini juga nanti akan dalam bulan depan kita akan meluncing lagi nih CPI Indonesia tahun 2024. Januari ya. Januari. Jadi nanti kita lihat apakah yang kita refleksikan tadi itu akan berkontribusi menurunkan lagi CPI kita, atau stagnan, atau bahkan mungkin ya hampir mustahil sebenarnya untuk naik. Untuk naik. Baik, terima kasih Mas Dadang. Oke, terima kasih juga. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.